Peraturan BPK nomor 2 tahun 2017. Dari sini sebetulnya saya melihat ada kesengajaan dari pihak BPK sendiri sebetulnya ini berlarut-larut menjadi sebuah temuan tiap tahun. Ada inkonsistensi ya di lembaga Badan Pemeriksa Keuangan kita ini, perwakilan Jawa Timur ini terkait dengan hasil audit mereka. Jadi kalau tadi di peraturan BPK nomor 2 itu memang ada kewenangan untuk melimpahkan ke aparat penegak hukum, kenapa itu tidak dilakukan? Dan ini kan berulang-ulang sejak tahun 2013, APBD 2013, dan muncul di tahun 2019 dengan angka yang fantastis. Angka 2,9 ini anehnya lagi di BPK itu di auditnya itu bukan di buku 3, Pak Aliman. Ya. Tapi muncul di buku 2 yang di situ terkait dengan pengendalian internal. Bukan kepatuhan terhadap perundang-undangan terkait audit keuangan itu. Ini kan ada sesuatu yang menjadi tanda tanya besar bagi saya. Ini kenapa gitu kan? Apakah karena di tahun 2019 itu terjadi semacam balas budi politik atau kemudian menjelang tahun politik karena pemilu? Ini kan menjadi liar pertanyaan publik, termasuk saya. Kan gitu. Oke, Pak Matur, lebih jelasnya juga Pak Dahlan ya, lebih jelasnya di peraturan BPK nomor 2 tahun 2017 ini pasal 9 ayat 2 ini anunya apa namanya? Klausulnya ya. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 klasifikasi tidak lanjut belum sesuai dengan yang direkomendasi atau yang direkomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Nah ini klausulnya ini pasal 9. Ya dapat, saya baca itu dapat. Ya dapat. Artinya kalau dapat kan BPK kan mestinya kalau betul-betul ingin meluruskan semua ini kan boleh-boleh saja karena memang berulang-ulang terjadi setiap tahun kan gitu. Gimana menurut Pak Dahlan ini? Ya kalau saya agak ini tafsir di dalam peraturan perundang-undangan gitu. Karena nanti juga BPK akan berkelit instansi berwenang itu kan bisa ke kepala OPD-nya, kepala pengawas internalnya dan lain sebagainya gitu. Tidak kemudian harus ke aparat penegak hukum. Nah, meskipun itu sebenarnya memungkinkan karena tafsir. Cuman kalau perdebatan tafsir perundangan itu memang agak susah gampang gitu ya memperdebatkannya. Cuman memang sebenarnya begini. Jadi fungsi BPK itu kan untuk untuk pengendalian internal, bagian dari akuntabilitas pengelolaan anggaran negara gitu. Nah, salah satunya adalah melalui audit BPK gitu. Nah, siapa kemudian yang menjadi objek audit? Tentu pelaksana dan penerima pelaksana anggaran lah, pelaksana dan pengelola anggaran itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau audit BPK itu ada 2 poin penting gitu ya menurut saya, yaitu poin administratif terkait dengan pengadilan internal tadi, juga poin politik gitu. Karena salah satu tugas DPRD itu juga sebenarnya bagaimana meminta Pemprov, meminta penjelasan Pemprov terkait dengan tindak lanjut hasil audit BPK. Dan saya setuju Mas Matur. Gitu. Artinya kalau misalnya apa yang ada di rekomendasi BPK itu tidak dijalankan, maka DPRD secara politik bisa menginisiasi pansus gitu ya, untuk kemudian meminta penjelasan kan kenapa ini tidak ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Nah, publik sebenarnya juga bisa gitu ya menyampaikan itu kepada pengaduan itu kepada APH. Gitu. Nah, biasanya di Bojonegoro misalnya beberapa
hasil audit BPK itu sudah, kemarin saya sempat diskusi juga soal itu ya. Di Bojonegoro itu kejaksaan misalnya sudah melakukan proses sebelum penyidikan dulu ya. Nah itu didasarkan pada hasil audit BPK. Cuman memang kalau itu mengarah kepada tindak pidana korupsi, proses hukumnya akan panjang karena harus dibuktikan apakah ada kerugian negara. Kan undang-undang korupsi sekarang begitu, apakah ada kerugian negara. Nah, untuk membuktikan ada kerugian negara itu kan ada secara jumlah nominal itu dihitung oleh BPKP. Ada proses selanjutnya setelah hasil audit BPK.